Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar materi tentang vektor ya, melanjutkan materi kita sebelumnya di mana saya sudah meminta kalian untuk merangkum atau meresum ya materi tentang vektor, kemudian meminta kalian untuk mempelajarinya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit konsep tentang materi vektor ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah di mana kalian nanti diharapkan mampu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Apa sih itu vektor begitu ya? Nah, pada bab awal saya sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan besaran skalar, kemudian apa sih yang dimaksud dengan besaran vektor. Nah, di sini kita akan mengulang sedikit sifat besaran fisis, ada skalar, kemudian ada vektor. Besaran skalar itu apa? Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya apa? Ada waktu, suhu, volume, laju, energi, dan lain sebagainya. Kemudian besaran skalar ini tidak tergantung dengan sistem koordinat. Sementara untuk besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah ya. Jadi selain dia punya arah, dia juga punya besar atau nilai. Contohnya ada kecepatan, percepatan, juga gaya, dan lain sebagainya. Besaran vektor ini tergantung sistem koordinat ya. Jadi yang kita tahu koordinat itu ada dua ya, ada yang dalam bidang, kemudian ada dalam ruang. Kalau dalam bidang koordinatnya dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Kalau dalam ruang koordinatnya tiga dimensi, X, Y, Z. Begitu ya. Nah, penggambaran dan penulisan notasi vektor ya. Jadi vektor itu digambarkan seperti ini ya. Jadi seperti garis panah begini. Nah, di mana di sini ada pangkalnya ya, titik P ini pangkalnya. Kemudian ada ujung vektornya yang tajam ini ya, ujung vektor Q begini ya. Nah, sementara untuk yang tanda panah ini menyatakan arahnya ya. Kalau seperti gambar ini, maka arahnya adalah ke kanan ya. Dari P sampai Q ini disebut dengan besar atau panjang vektornya. Nah, bagaimana sih vektor itu dituliskan ya? Jadi vektor itu dituliskan menggunakan huruf tebal, ini boleh, atau pakai tanda panah di atas hurufnya, atau hurufnya bisa dimiringkan ya. Jadi ada tiga cara penulisan. Boleh dengan huruf tebal, atau hurufnya di atasnya pakai tanda panah, atau hurufnya boleh dimiringkan ya, tanpa ditebalkan. Nah, besar vektor itu dilambangkan dengan tanda mutlak ya, jadi garis dua seperti ini. Oke, jadi pakai tanda mutlak. Catatan, untuk selanjutnya di dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan huruf tebal untuk penulisan vektor ya. Nah, catatan, coba diperhatikan poin A dan poin B. Nah, di sini ada untuk poin A, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Ya, diperhatikan ini ada vektor A. Kalau kita sebut satu garis ini satu satuan, berarti ini ada dua satuan ya. Ada dua garis begini. Nah, maka vektor A-nya dua satuan, arahnya ke kanan. Nah, vektor B pun sama, dua satuan, arahnya ke kanan. Maka bisa kita katakan vektor A dan vektor B ini adalah sama besar dan arahnya juga searah begitu. Nah, sementara untuk yang B, dua vektor dikatakan tidak sama jika. Nah, poin 1, besarnya sama. Ya, antara A dan B ini dua satuan ya, besarnya sama. Tetapi arahnya berbeda. Yang A arahnya ke kanan, yang B arahnya ke kanan tapi dia
mencong ke atas begitu ya. Nah, ini arahnya kan tidak searah. Jadi dikatakan bahwa vektor itu tidak sama ya. A dan B itu tidak sama. Nah, yang kedua, besarnya tidak sama meskipun arahnya sama begitu. Nah, A menuju ke kanan, B juga menuju ke kanan. Tetapi yang A 2 satuan, yang B 3 satuan ya, lebih besar yang B. Nah, maka bisa dikatakan kedua vektor ini juga tidak sama begitu. Nah, yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Nah, ini jelas sekali ya, sudah arahnya tidak sama, kemudian besarnya juga tidak sama. Maka bisa dikatakan bahwa kedua vektor ini tidak sama. Nah, kira-kira begini ya, jadi dipahami konsep tentang vektor. Nah, operasi matematik vektor ya. Jadi vektor ini bisa dijumlahkan, kemudian bisa dikurangkan, kemudian bisa dikali ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Sementara untuk operasi kalinya kita akan belajar pada pembelajaran pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama, jumlah dan selisih vektor ya. Ada metodenya yang di sini menggunakan aturan jajaran genjang atau menggunakan aturan segitiga, bisa juga menggunakan poligon atau bisa juga menggunakan uraian ya. Nah, kita akan belajar bagaimana metode jajaran genjang, metode segitiga dan metode poligon gitu. Nah, perhatikan poin 1 untuk jajaran genjang. Di sini ada dua vektor ya. Vektor A mengarah ke kanan. Vektor B ke kanan juga tapi miring ke atas begitu ya. Nah, jika vektor A dan vektor B ini mau kita jumlahkan ya, maka melukisnya jika menggunakan aturan jajaran genjang, maka pangkal A ya, pangkal A dan pangkal B itu disatukan ya. Disatukan kemudian dibikin aturan jajaran genjang seperti ini, baru ditarik dari pangkal sampai ujung sini ya. Nah, ini disebut dengan menjumlahkan vektor dengan aturan jajaran genjang ya. Kalau saya ulang, saya gambarnya. Nah, ini perhatikan ya. Di sini ada A begini. A ya, kemudian B-nya agak miring ke atas begitu ya. Nah, ini B. Nah, ini kita bikin garis putus-putus dulu ya. Yang atas nih harus sama panjangnya dengan yang di bawah. Kemudian yang miring harus sama juga panjangnya ya. Jadi ini miliknya A tadi, ini miliknya B begitu ya. Nah, baru kita tarik garis lurus dari pangkal sini sampai ke puncak sini ya. Kita tarik. Nah, ini yang disebut dengan A ditambah B ya. Atau secara sederhana ini dikatakan resultan ya. Resultan vektor ya, atau penjumlahan vektor. Kalau mengurangkan bagaimana? Mengurangkan mudah ya. Jadi kalau misalnya vektor A awalnya ke kanan. Awalnya ke kanan. Nah, kalau kita rubah arahnya ya, kita balik ke kiri, maka vektornya menjadi negatif. Ya. Sama misalnya tadi B ke atas. Ya. Kita putar arahnya sebaliknya gitu, maka dia menjadi negatif kan begitu. Nah, sehingga kalau vektor ini saya rubah yang B misal ke bawah, maka dia menjadi negatif B begitu ya. Nah, kalau dibuat gambar A min B begitu, A min B, kalau yang ini tadi kan A plus B ya, A plus B. Kalau dibuat A min B, maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah ya, jadi A-nya digambar ke kanan, kemudian B-nya digambarkan ke bawah berlawanan arah dengan arah semula. Baru kita buat garis putus-putus seperti ini tadi, menyerupai jajaran genjang begitu. Nah, baru kita tarik garis lurus dari pangkalnya sampai ke puncak sini ya. Nah, maka yang garis tengah ini yang disebut dengan
A min B ya. Nah, catatan untuk selisih arah vektor dibalik ya seperti yang saya jelaskan ini tadi. Nah, kira-kira seperti ini untuk aturan jajaran genjang ya. Jadi pangkal dengan pangkal disatukan, baru digambar, dilukis garis putus-putus membentuk jajaran genjang begitu. Nah, bagaimana dengan cara segitiga? Nah, untuk cara segitiga perhatikan ya, ini ada vektor A, vektor B. Nah, maka vektor A digambar saja, vektor A ya, arahnya ke kiri. Kemudian di ujung vektor A ditempelkan pangkal vektor B. Nah, kalau sudah ditarik garis lurus dari pangkal A menuju ujung B. Nah, begini. Arahnya ke sana ya. Nah, ini yang disebut dengan A plus B menggunakan aturan segitiga. Ya, ini kan bentuknya segitiga. Ya, dipahami ya. Bagaimana dengan metode poligon ya, segi banyak. Nah, di sini ada vektor A arahnya ke kanan, vektor B ke kanan tapi miring ke atas, vektor C ke kiri miring ke atas, kemudian vektor D menuju ke kiri begitu ya. Kalau dijumlahkan semua vektor ini A ditambah B ditambah C ditambah D, ini resultannya gimana? Ya, resultannya gimana? Nah, maka ini langsung saja ya. Lihat gambar ya. A kemudian disatukan dengan B, disatukan dengan C, disatukan dengan D, habis kan? Nah, maka resultannya adalah dari awal dia bergerak tadi kan di A ya, sampai ke akhir, titik akhir. Nah, ini yang disebut dengan resultannya. Ya. Ingat resultan itu diukur dari titik awal ke titik akhir begitu. Titik akhir pergerakannya. Oke. Nah, kira-kira begini 3 metode untuk melukiskan penjumlahan atau pengurangan vektor begitu. Nah, sekarang kita lanjut. Vektor itu bisa diuraikan ya atau diproyeksikan. Nah, bagaimana itu? Jadi vektor diuraikan atas komponen-komponennya sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita masih berbicara proyeksi vektor dalam bidang ya. Jadi kita menggunakan koordinat 2 dimensi, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar di sini ada 2 buah vektor ya, vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, ini bagaimana nanti cara memproyeksikannya. Nah, perhatikan vektor A dan B di samping. Jika kita ingin mencari vektor penjumlahan dari kedua vektor tersebut, maka kita harus menguraikan masing-masing vektor tersebut ke arah komponen X dan Y. Sehingga vektor B ini, kalau kita uraikan ke arah sumbu X, maka tarik garis ya, lurus ke bawah, tegak lurus seperti ini. Nah, maka yang di sini disebut dengan vektor B proyeksi untuk sumbu X. Nah, BX begitu. Sementara untuk yang ke atas, tanda panahnya ke atas juga ya. Ini di sini. Ini vektor B tapi untuk sumbu Y. Nah, nanti bagaimana cara menghitung BX dan BY? Saya ajarkan caranya nanti. Karena nanti ada sudut di situ. Vektor A pun sama ya. Dari ujung tarik ke bawah ya sampai mengenai sumbu X, kemudian dibuat tanda panah seperti ini. Ya. Nah, ini A untuk sumbu X. Yang Y pun sama. Yang Y sama juga. Ini A untuk komponen Y, begitu. Nah, kalau sudah diproyeksikan seperti ini, maka resultannya ada yang searah sumbu X dan ada yang searah sumbu Y, begitu. Yang searah sumbu X ada 2, ya, AX dan BX.
Yang searah sumbu Y ada dua juga, BY dan AY. Nah, sehingga resultan yang searah sumbu X, AX ditambah BX, begitu ya. Karena dia searah, ya. Lihat tanda panahnya sama-sama menuju ke kanan, maka dijumlahkan, ya. Nah, ini vektor resultan yang sumbu X. Kemudian yang sumbu Y, ya, AY ditambah BY, ya. Karena dia juga sama-sama ke atas, jadi kita tambahkan karena dia searah. Nah, ini vektor resultan sumbu X. Apakah selesai sampai di sini? Belum, ya. Jika kita ingin mencari besar penjumlahan vektor A dan vektor B, maka Rx dan Ry ini harus kita resultankan begitu menggunakan aturan vektor. Nah, ini rumusnya ya. Ini yang disebut dengan besar vektor A ditambah vektor B. Jadi kalau A ingin kita tambahkan dengan B, maka menggunakan rumus ini ya. Cari dulu yang searah sumbu X-nya, kemudian cari juga yang searah sumbu Y, baru kita kuadratkan masing-masing, baru dijumlahkan ya. Nah, ini untuk sudutnya yang siku-siku. Nah, nanti saya ajarkan tuh bagaimana. Untuk penjelasan lebih detailnya pada contoh soal, yaitu akan lebih mudah dipahami kalau kita sudah masuk ke contoh soal. Nah, ini kalau kita ingin mencari arah vektornya, ini sudutnya ya terhadap sumbu X positif. Nah, menggunakan rumus tangen theta sama dengan yang komponen Y dibagi dengan komponen X, sehingga tetanya nanti atau sudutnya sama dengan arkes tangen RY dibagi RX. Ini menggunakan kalkulator ya, kalau misalnya sudutnya bukan sudut-sudut istimewa. Ya. Kita next dulu. Nah, untuk keterangan rumus tadi ya, untuk yang rumus 2 ini tadi, Rx itu adalah resultan vektor searah sumbu X, kemudian Ry itu resultan vektor searah sumbu Y, kemudian theta adalah arah vektor R terhadap sumbu X. Gitu. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang memproyeksikan ya, proyeksi vektor. Ini dipahami nih. Proyeksi vektor. Ya, proyeksi vektor. Misal ini tadi sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, saya bikin vektornya vektor gaya saja. Arahnya ke sana. Ini F gitu ya. Nah, F. Kemudian di sini ada sudut. Ada sudutnya theta. Nah, bagaimana cara memproyeksikan ya? Tadi ini maka nanti diproyeksikan terhadap sumbu X begitu. Maka ini Fx ya. Panahnya ke sana mengikut. Kemudian yang ke atas ini Fy. Panahnya ke atas ya. Nah, memproyeksikan itu diperhatikan ya ini. Nah, untuk Fx itu nilainya adalah Fx ini kan dekat dengan sudut ya. Fx ini berapit dengan sudut. Nah, Fx ini dekat dengan sudut. Maka ini sama dengan F dikali cos theta. Begitu ya. Nah, untuk yang Fy karena dia jauh dari sudut ya, sudutnya di bawah bukan di sini, dia jauh dari sudut, maka Fy itu sin. F dikali sin theta. Nah, ini cara memproyeksikan vektor ya. Saya kasih contoh di bawah, diperhatikan. Contoh, misal ini masih dua dimensi ya, X, Y. Kemudian di sini F-nya sama dengan 20 Newton, sudutnya 30 derajat. Nah, pertanyaan saya, Fx-nya berapa, kemudian Fy-nya berapa? Ya. Nah, diperhatikan.
Kita urai dulu, kita proyeksikan. Yang ke bawah fx, yang ke atas fy. Ya. Nah, lihat yang fx dekat dengan sudut, berarti ini sama dengan f cos theta. Ya, ini sama dengan f-nya 20 cos 30 ya. 20 cos 30. Nah, ini sama dengan 20 cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Ya. Nanti cari tabel istimewa. Tabel sudut-sudut istimewa. Nah, ini dicari, nanti kemudian ditulis di buku masing-masing ya. Itu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Ya, nanti dicari nilai sin-nya berapa, cos-nya berapa, tangannya berapa. Di Google banyak. Nah, ini dihafalkan ya nilainya. Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, ini sama dengan, ini bisa dicoret ya, 20 dibagi 2 kan 10 akar 3 Newton ya. Nah, artinya untuk yang fx-nya 10 akar 3 ya, Newton. Nah, bagaimana dengan fy? Fy tadi karena dia jauh dari sudut, ya, saya tulis ke atas ya. Nah, diperhatikan. Maka fy sama dengan f kali sin theta. Ya. Nah, maka di sini f-nya 20, sin theta-nya sin 30. Nah, sin 30 itu setengah ya. Jadi 20 dikali setengah sama dengan 10 Newton. Ya, berarti yang untuk komponen Y-nya sama dengan 10 Newton. Bagaimana bisa dipahami? Ya, jadi memproyeksikan vektor diperhatikan yang dekat dengan sudut itu cos, yang jauh dari sudut itu sin ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini. Nilai dan arah resultan dua buah vektor yang membentuk sudut alfa begitu. Nah, jika sudutnya tidak 90 derajat. Nah, ada vektor A, kemudian vektor B. Ingin kita cari resultannya ya, A ditambah B. Maka nanti rumusnya seperti ini. Nah, itu antara A dan B ada sudut ya. Karena dia bukan 90, berarti lebih kecil daripada 90 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan tadi menggunakan aturan jajaran genjang, maka nanti rumusnya adalah, nah, R sama dengan nilai A ini dikuadratkan, ditambah dengan B dikuadratkan, ditambah 2 dikali A, dikali B, dikali cos sudut antara A dan B ya. Nah, maka ini rumusnya. Bagaimana kalau sudutnya 90? Nah, ini yang A-nya ke atas, yang B-nya ke kanan. Nah, ini kan sudutnya 90 ya. Nah, sudutnya siku-siku itu 90. Oke, kemudian kita mau cari resultannya. Nah, A ditambah B. Ya, A ditambah B. Ingat cos 90 kalau kalian lihat di tabel sudut-sudut istimewa itu nilainya sama dengan 0 begitu. Makanya kalau dimasukkan ke sini cos 90 kan 0, maka 2 dikali 0 nanti 0. Maka hasil rumusnya adalah, nah ini, R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi kalau sudutnya sudah 90, maka rumusnya langsung saja nilai A-nya berapa dikuadratkan, nilai B-nya berapa dikuadratkan, dijumlah kemudian diakarkan ya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Perhatikan vektor P dan Q berikut. Lukis resultan P ditambah Q dengan aturan jajaran genjang. Nah, ini kan mudah aja. Kita jawab yang A ya. Jajaran genjang, ini P-nya. Ya. Kemudian Q-nya. Ingat pangkal dengan pangkal disatukan. Nah, baru kita bentuk jajaran genjang.
Ya, harus sejajar ya. Nah, kalau sudah, tarik dari pangkal sampai ke puncak situ. Nah, ini yang disebut dengan P ditambah Q ya. Itu untuk jajaran genjang. Kalau yang segitiga, cara segitiga ya. Cara segitiga tadi kan P ya. Kemudian sambungkan langsung dengan Q ya, begini. Nah, baru ditarik dari awal sampai ke akhir situ ya. Nah, ini tanda panahnya. Ini disebut dengan P plus Q aturan segitiga. Nah, bagaimana dengan P min Q ya? Kalau min Q berarti Q-nya harus kita balik arah dulu. Nah, ini min Q. Yang C, ini kita gambarkan yang P ya. Kemudian min Q. Nah, ini baru kita buat jajaran genjang. Kalau sudah, tarik garis lurus. Situ. Nah, ini P min Q ya. Bagaimana dengan aturan segitiga? Jadi ini P-nya gambarkan saja. Kemudian pangkal Q-nya langsung disatukan sini ya. Nah, ini min Q. Nah, baru kita tarik dari pangkal P ke ujung. Nah, ini disebut dengan P min Q untuk aturan segitiga ya. Nah, kira-kira cara melukiskan vektor penjumlahan atau pengurangan seperti ini ya. Kita coba ke soal berikutnya. Nah, ini yang resultan vektor menggunakan cara proyeksi ya. Jadi di sini ada 3 buah vektor gaya. Nah, kita diminta menghitung berapa besar resultan vektor dari ketiga gaya ini ya. Nah, diperhatikan cara saya menjawabnya. Untuk yang F1 dulu ya. Untuk F1 ini kita proyeksikan dulu. Nah, ini disebut dengan ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini berarti di sini F1 karena dia dekat dengan sudut berarti cos theta. Ya. Atau tadi F1X ya. F1X begitu. Nah, saya tulis sini F1X sama dengan F1 cos theta. Cosnya 37. Langsung saja. Nilainya di situ 10. Cos 37-nya 0,8. Maka hasilnya sama dengan 8 Newton ya untuk F1X. Kemudian F1Y. Nah, ini kan jauh dari sudut ya. Berarti dia sin F1Y. Tulis dulu F1Y sama dengan F1 dikali sin ya. Sinnya 37. F1-nya tadi 10. Sin 37 0,6. Maka ini hasilnya 6 Newton. Nah, ini sudah ketemu untuk yang F1 ya. Bagaimana dengan F2? Nah, F2 tidak perlu diuraikan. Kenapa? Karena dia tidak membentuk sudut antara X dan Y. Tetapi F2 tepat berada di sumbu Y ya. Jadi F2 tidak perlu kita uraikan. Yang perlu kita uraikan F3. Nanti ke sini F3Y. Dilihat jauh dari sudut ya. Sudutnya yang 53. Berarti F3Y-nya sin. F3 kali sin 53. Ya. F3 di situ 15. Kemudian sin 53 0,8 ya. Kemudian berarti berapa tuh 15 kali 0,8 itu hasilnya 12 Newton. Nah, itu sudah dapat F3 yang komponen Y ya. Kemudian kita cari lagi F3 komponen X ke bawah. Nah, ini arahnya ke kiri ya. Ini F3 yang searah sumbu X. Dekat dengan sudut berarti F3 cos 53. F3-nya 15,
Kemudian cos 53-nya 0,6 ya. Nah, itu hasilnya sama dengan 9 Newton. Nah, kalau sudah dapat, sudah semua kita uraikan, gambar ulang saja ya, biar tidak ketinggalan gaya-gayanya. X, Y. Yang ke bawah tadi ada F2. F2. Ya, nilainya 25 ya. Yang ke kanan ada F1X. F1X. Nilainya di situ 8 Newton. Yang ke kiri ada F3X. Nilainya 9. Yang ke atas ada F1Y. Ya, nilainya 6. Kemudian ada F3Y. Nilainya 12. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini, sumbu X dikumpulkan dengan sumbu X, yang sumbu Y ya. Jadi masing-masing sumbu X yang mana, sumbu Y yang mana. Oke. Nah, kita cari resultan yang sumbu X, Rx ya, sama dengan, nah kita lihat F3-nya 9, F1-nya 8, berarti besar siapa? Besar 9 ya. Maka yang besar kurang yang kecil, karena kan ini satunya ke kanan, satu ke kiri. Berarti dikurangkan begitu. Ini sama dengan F3X gitu, dikurang F1X ya. Ini 9 kurang 8 sama dengan 1 Newton. Nah, itu untuk yang Rx-nya. Oke. Untuk yang Ry, ya, Ry begitu. Nah, Ry-nya yang ke atasnya ada 2. Ya, yang ke bawahnya ada F2. Ya. Maka yang ke atas kita jumlahkan F3Y ditambah F1Y dikurang yang ke bawah ada F2. Ya. Ini sama dengan F3Y-nya kan 12 ditambah 6 dikurang berapa tuh? 25 ya. Nah, tadi berarti besaran F2 ya. Berarti lebih besar F2 ketimbang F3Y ditambah F1Y ya. Tapi nggak apa-apa saja. Ini berarti hasilnya 18 dikurang 25. Maka ini hasilnya minus 7 ya. Minus 7 Newton. Nah, ini arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Kalau yang ini tadi arahnya ke kiri ya. Karena lebih besar F3. Nah, maka kita gambarkan saja. Ini yang ke bawah, Ry, begitu. Nilainya 7. Kemudian yang ke kiri, Rx ya. Nilainya 1 Newton. Nah, kita kan diminta menghitung resultannya. Ya, maka kalau sudah 2 seperti ini, ya udah kita tarik saja garis seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan resultannya, ya, atau R ya. Kita langsung jawab saja. Maka R sama dengan akar dari Rx dikuadratkan tambah Ry juga dikuadratkan ya. Ini sama dengan Rx-nya 1 kuadrat tambah 7 kuadrat. Nah, 1 kuadrat itu kan 1, 7 kuadrat itu 7 kali 7, 49. 49 ditambah 1 sama dengan 50 ya. Nah, 50 akar 50 itu kan 50 itu 25 kali 2 ya. 25 kali 2. Nah, maka hasilnya adalah akar 25 berapa? 5 ya. Akar 2. Nah, akar 2 begitu. Newton. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dipahami ya bagaimana cara memproyeksikan vektor searah sumbu X kemudian searah sumbu Y. Kemudian diperhatikan lagi juga tanda panahnya. Yang tanda panahnya sama, searah dijumlahkan, yang berlawanan dikurangkan dengan mengurangkan yang besar dikurang yang kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kalau sudutnya tadi tidak 90 ya.
Nah, ini kalau kita gambarkan langsung saja ini pakai jajaran genjang ya. Kemudian ini ke sini ya. Nah, kita tarik saja garis sampai atas. Nah, ini yang resultan namanya. Oke, di situ 20 sama 40 ya. Tadi kan rumusnya R sama dengan akar begini ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 dikali A dikali B cos theta ya. Nah, maka langsung saja di situ anggaplah A-nya 20, B-nya 40. Berarti sini sama dengan 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 2 dikali 20 kali 40 cos 60 ya. Cos 60. Nah, ini sama dengan 20 kuadrat itu 400 ditambah 40 kuadrat itu 1600 ya. Ditambah 2 kali 20 40 40 kali 40 1600 cos 60 nilainya setengah ya. Ini sama dengan 400 tambah 1600 itu 2000 ya. Ditambah 1600 dibagi 2 800. Nah, ini kita tambahkan 2800 ya. Nah, akar dari 2800 itu ya, ini sama dengan 400 kali 7 ya. Nah, akar 400 itu kan sama dengan 20. Kemudian akar 7 itu enggak ada ya. Itu desimal begitu. Jadi kita bikin dalam bentuk akar saja. Nah, maka hasilnya 20 akar 7 ya. Nah, belajar lagi bagaimana cara mengakarkan suatu bilangan begitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas ya. Saya sudah menyiapkan 2 tugas untuk kalian untuk mereview pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah melukiskan vektor ya. Ada vektor A dengan vektor B. Kemudian pertanyaannya, kalian diminta untuk melukiskan A ditambah B dengan aturan jajaran genjang, kemudian A ditambah B dengan aturan segitiga. Nah, kemudian soal yang nomor 2, nah nomor 2 ini ada 2 buah vektor, vektor F1 sama vektor F2 begitu. Nah, kalau yang saya contohkan tadi kan ada 3. Nah, kalau di sini untuk tugasnya cukup dengan 2 gaya saja ya. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti ini diproyeksi ya. Dicari F1X ini berapa. Nah, ini untuk F1X kan sudutnya 60. Kemudian yang ke atas itu F1Y ya. Nah, itu sin begitu. Kemudian yang di atas lagi ini F2Y. Nah, F2Y-nya dekat dengan sudut. Untuk F2Y-nya pakai cos. Nah, untuk yang F2X-nya jauh dari sudut. Berarti untuk F2X-nya nanti pakai sin. Sinnya 30 ya. Nah, silahkan dikerjakan ya berapa hasilnya resultan dari 2 gaya ini. Nah, kalau sudah tugasnya difoto begitu, kemudian disetorkan seperti biasa ke WhatsApp saya. Deadline-nya seperti yang saya sampaikan di grup kelasnya masing-masing. Oke, sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kalian bisa memahami penjelasan dari video sederhana ini terkait dengan materi vektor begitu. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih tetap membahas materi vektor pada sub bahasan perkalian vektor gitu ya. Oke, sekian saja. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.